Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya Dwi Anggoro. Kita hari ini akan belajar bersama-sama tentang eh, aspek perpajakan bagi pengacara. Nanti kita akan bahas mungkin tidak sampai detail sekali, tapi paling tidak nanti semoga kita bisa mendapatkan manfaat, pengetahuan, tambahan informasi terkait dengan aspek-aspek perpajakan bagi pengacara. Nah, nanti ini kita akan masuk ke materi. Nah, di sini kita akan belajar sharing terkait dengan kewajiban perpajakan bagi seorang pengacara untuk pajak penghasilan (PPh). Nah, tentu saja yang pertama adalah karena kita di Indonesia menggunakan asas perpajakannya adalah self assessment, maka tentu uh, wajib pajak atau calon wajib pajak dalam hal ini adalah pengacara, maka ketika dia memang sudah memenuhi persyaratan subjektif maupun objektif untuk menjadi wajib pajak, maka yang pertama dia harus mendaftarkan diri dulu untuk memiliki NPWP, nomor pokok wajib pajak. Setelah nanti sudah memiliki NPWP, nomor pokok wajib pajak yang akan dia gunakan untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, selanjutnya maka dia harus menghitung berapa pajak yang harus dia setorkan ke kas negara melalui bank atau pos persepsi. Kemudian setelah itu disetorkan kemudian melaporkan SPT pajaknya itu, baik nanti apabila ada SPT masa yang dilaporkan ataupun juga untuk SPT tahunannya. Yang pertama adalah daftar untuk memiliki NPWP. Syarat objektifnya ini adalah harus memiliki penghasilan. Dalam hal ini penghasilannya harus sudah melebihi penghasilan tidak kena pajak. Maka apabila penghasilan dari pengacara tersebut sudah melebihi penghasilan tidak kena pajak, yaitu kalau kita bicara untuk setahun yaitu 54 juta dalam setahun, nah, maka dia sudah memenuhi syarat subjektif, syarat objektif untuk memiliki NPWP, maka dia harus mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP. Kemudian syarat subjektifnya adalah lahir berada di Indonesia. Ini tentunya kalau untuk WNI pasti dia dari kecil, dari lahir sudah berada di Indonesia ya. Kemudian juga kalau dia WNA, dia berniat tinggal di Indonesia. Nanti akan ada aturan-aturan turunannya lagi, seperti kalau WNA maka dia berniat tinggal di Indonesia apabila dia sudah lebih dari 183 hari dan seterusnya. Kemudian caranya yaitu untuk mendaftarkan diri memiliki NPWP dapat datang langsung ke kantor pelayanan pajak sesuai dengan tempat kedudukan wajib pajak sesuai dengan KTP-nya, yaitu dengan cara datang langsung dengan mengisi formulir pendaftaran NPWP, kemudian fotokopi KTP, kemudian nanti surat keterangan yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan adalah pengacara apabila dia memang pengacara dan seterusnya. Kemudian nanti akan dilaksanakan untuk pemberian nomor pokok wajib pajaknya. Kemudian apabila apalagi di kondisi pandemi COVID-19 seperti ini ya, apabila memang ingin melaksanakan pendaftaran NPWP, itu sekarang sudah diarahkannya, ditekankannya untuk melalui pendaftaran online semua, jadi tidak perlu datang lagi ke kantor pelayanan pajak. Yaitu langkahnya kalau untuk pendaftaran online, ketik di Google
irek.pajak.go.id. Kemudian kalau kan ini kita baru mau daftar NPWP ya, otomatis kita harus registrasi akun irek.pajak.go.id dulu. Setelah nanti sudah punya akun irek pajak, nanti login. Setelah login tinggal mengisi formulir pendaftaran NPWP-nya secara online yang berbasis web seperti itu. Kemudian nanti setelah itu nanti akan nomor NPWP-nya kalau sudah sampai selesai nanti akan dikirim ke emailnya Bapak Ibu sekalian, ke email teman-teman sekalian. Nanti untuk kartu NPWP-nya nanti akan dikirim oleh kantor pajak tempat dia terdaftar sesuai dengan KTP-nya ke alamat yang bersangkutan melalui pos ya, via pos. Nanti akan dikirim 1 hari kerja maksimal ke alamat sesuai dengan KTP wajib pajak yang bersangkutan. Namun apabila setelah dikirim, jadi misalnya daftarnya hari ini tanggal berapa? Tanggal 2 Desember misalnya. Kemudian berhasil, maka hari ini atau besoknya, maka dari kantor pajak yang menerbitkan NPWP itu pasti sudah dikirim via pos ke alamat wajib pajak sesuai dengan KTP. Namun seandainya tidak sampai, kalau SOP-nya seperti itu, cuman seringkali ada wajib pajak juga yang mengeluh, kok saya sudah daftar NPWP online, disampaikan kalau kartu NPWP-nya dikirim oleh kantor pajak, namun kok saya belum menerima sudah berbulan-bulan. Nah itu biasanya ada kendalanya di jasa ekspedisinya, entah karena ketika dari posnya ketika mencari alamat tidak ketemu dan lain-lain. Maka solusinya sejak Bapak Ibu atau teman-teman sekalian daftar NPWP tadi, kemudian apabila sampai dengan 30 hari Bapak Ibu atau teman-teman sekalian belum menerima kartu NPWP-nya, maka itu bisa mengajukan cetak ulang NPWP-nya, cetak ulang kartu NPWP-nya ke kantor pelayanan pajak yang terdekat. Tidak harus di kantor pelayanan pajak tempat terdaftar, tapi bisa dilakukan cetak ulang kartu ke kantor pelayanan pajak terdekat dari rumah atau tempat kedudukan Bapak Ibu sekalian. Karena kalau NPWP itu kan kalau untuk orang pribadi dia menginduknya ke kantor pajak sesuai dengan KTP. Misalnya KTP saya KTP Surabaya, tapi saya sekarang domisilinya ada di Bali. Maka untuk misalnya kartu NPWP saya hilang atau apa, untuk cetak ulang kartu NPWP-nya saya tidak harus ke Surabaya, tapi saya bisa cetak ulang kartunya di Bali, di sini di kantor pajak yang terdekat dengan tempat saya berada, seperti itu. Kemudian tadi ketika daftar online, kemudian berhasil kan, kemudian sudah dapat nomor NPWP-nya yang dikirim melalui email, maka walaupun Bapak Ibu sekalian belum menerima fisik kartu NPWP-nya, tapi nomor NPWP yang dikirim melalui email tersebut sudah bisa digunakan Bapak Ibu sekalian untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Jadi di sini harus dipahami dulu kalau fungsi NPWP itu adalah digunakan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Adapun pemanfaatan lainnya, misalnya untuk persyaratan melamar kerja atau persyaratan mengajukan pinjaman ke bank dan lain-lain, itu adalah manfaat tambahan atau kegunaan tambahan dari NPWP. Cuman yang perlu diingat dan harus dipahami oleh kita semua bahwa NPWP itu adalah fungsi utamanya ya tentu saja untuk melaksanakan kewajiban perpajakan, untuk membayar pajak, untuk melaporkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi jangan sampai ketika sudah memiliki NPWP, daftar berhasil, kartu NPWP-nya dikantongin saja tapi tidak mau mempelajari apa saja hak dan kewajiban kita ketika kita sudah memiliki NPWP. Nah itu penting harus kita pelajari seperti itu. Kemudian tadi kan yang pertama daftar, sudah berhasil kita punya NPWP, maka selanjutnya adalah menghitung berapa pajak yang harus kita setorkan ke negara melalui bank atau kantor pos. Jadi kalau bayar pajak bukan ke kantor pajak menyerahkan uang secara tunai, tidak.
tapi dibayarnya itu ke bank atau kantor pos supaya itu nanti akan eh, lebih akuntabel ya. Tapi kalaupun mau bayar di kantor pajak itu pun juga bisa, namun tidak secara cash, tapi secara non tunai. Jadi di kantor pajak itu sudah ada mesin EDC atau mini ATM. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian punya ATM, utangnya ATM dari bank-bank BUMN, nah itu di kantor pajak hampir semuanya sudah ada mesin EDC atau mini ATM-nya, sehingga kalau misalnya Bapak Ibu sudah menghitung pajak yang harus disetorkan berapa, kemudian membuat kode billing untuk bayar pajak, kalau ke kantor pajak mau bayar pajak, ya bisa, tapi bukan secara tunai, tapi secara non tunai melalui mesin EDC atau mini ATM. Nanti tinggal dimasukkan kode billingnya berapa, nanti langsung masuk ke kas negara. Jadi semuanya sudah sangat terawasi dan akuntabel. Nah, menghitung ini, yang dihitung adalah dari penghasilan itu, kemudian nanti akan ketemu penghasilan kena pajak. Setelah ketemu penghasilan kena pajak, dikalikan tarif, ketemu pajak yang terutangnya berapa, ketemu pajak yang terutangnya berapa, dikurangi dengan kredit-kredit pajak yang sudah distorkan sebelumnya, ataupun dipotong atau dipungut oleh pemotong atau pemungut, dalam hari ini misalnya pemberi kerja, atau badan pemerintah, atau BUMN misalnya, dan nanti setelah itu akan kelihatan apakah masih ada pajak yang kurang dibayar, atau mungkin juga apakah malah lebih bayar. Nanti kalau ada kurang bayar ya harus dibayar dulu kekurangannya. Tapi kalau ada lebih bayar nanti bisa dimintakan untuk restitusi ataupun nanti bisa juga dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Nah, unsur-unsur dari penghasilan neto ini apa saja? Yaitu sumber-sumbernya, unsur-unsurnya yaitu dari penghasilan sehubungan dengan pekerjaan bebas, penghasilan dari pemberi kerja. Kalau tadi kan kita bicara terkait dengan pengacara. Pengacara masuk di sini penghasilan dari pekerjaan bebas, misalnya menjadi pengacara ditunjuk dapat dapat apa ya? Dapat tekanan lah bilangnya seperti itu ya, dapat orang yang misalnya dia ada kasus apa, kemudian dia menunjuk kita sebagai pengacara dan kita dapat penghasilan dari sana, nah itu masuk ke dalam sumber penghasilan sehubungan dengan pekerjaan bebas. Kemudian kalau penghasilan dari pemberi kerja, ini misalnya kita sebagai misalnya pengacara, kemudian dia bekerja sebagai uh, konsultan pengacara, atau misalnya dia masuk sebagai karyawan di suatu perusahaan atau di suatu badan, kemudian dia menerima gaji setiap bulan dari sana, sehubungan dia sebagai karyawan di sana, misalnya karyawan di bidang bantuan hukum atau apa di suatu perusahaan. Dia dapat penghasilan atau gaji rutin tiap bulan dari sana dan dia memang terdaftar sebagai karyawan di perusahaan tersebut. Maka itu masuk sebagai penghasilan dari pemberi kerja, yaitu sehubungan dengan pekerjaan kita kerja di suatu perusahaan atau di suatu badan. Kemudian penghasilan lainnya, nah ini penghasilan lainnya bisa dari dividen, dari sewa dan lain-lain. Bisa juga ada penghasilan luar negeri, misalnya punya punya usaha di luar negeri dan lain-lain. Nah, kalau untuk penghasilan sehubungan pekerjaan bebas ini ada normanya. Jadi nanti misalnya penghasilan dari pekerjaan bebas, tadi misalnya saya dapat sebagai pengacara dari seorang artis A misalnya, kemudian saya dapat penghasilan dari sana, nanti untuk menghitung berapa penghasilan DPP-nya, dasar pengenaan pajak sehubungan dengan penghasilan yang bersumber dari pekerjaan bebas tersebut, nanti yaitu dari penghasilan bruto dikalikan dengan norma. Norma itu nanti tarif yang akan digunakan untuk mengalihkan dengan penghasilan bruto supaya ketemu eh, dasar pengenaan pajaknya. Kemudian penghasilan dari pemberi kerja, ini kalau kita bekerja dapat penghasilan dari perusahaan atau dari badan sehubungan kita bekerja,
di badan atau perusahaan tersebut, atau mungkin juga dari instansi pemerintah misalnya, maka di situ nanti dihitungnya sesuai dengan bukti potong pajak, karena nanti otomatis apabila kita mendapat penghasilan dari pemberi kerja, maka nanti yang memotong atau memungut pajaknya itu adalah dari pemberi kerja tersebut. Nah, ini penghasilan lainnya, ini sesuai dengan bukti potong pajak atau penghasilan bruto jika belum dipotong pajak. Kemudian penghasilan luar negeri sesuai dengan bukti potong pajak atau penghasilan bruto jika belum dipotong pajak. Kemudian tadi setelah ketemu jumlah total penghasilan netonya berapa, maka sekarang kita akan mencari penghasilan kena pajaknya berapa. Penghasilan kena pajak ini adalah dari total penghasilan neto yang diterima dikurangi dengan zakat atau sumbangan keagamaan yang wajib. Nah, namun untuk zakat atau sumbangan ini yang bisa dikurangkan dalam sebagai yang bisa diakui sebagai pengurang pajak ini hanya apabila disalurkan melalui lembaga-lembaga resmi yang sudah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan. Itu ada daftarnya sendiri, nanti kita bisa lihat. Kemudian setelah itu dikurangi juga dengan PTKP, yaitu penghasilan tidak kena pajak. Ini untuk PTKP, ini ya, untuk TK 0, ini artinya dia belum menikah, tidak punya tanggungan anak, 54 juta setahun. Kalau dia menikah, maka dia ditambah lagi 4,5 juta, jadi 58.500. Kalau dia menikah, kemudian punya anak satu, menjadi 63 juta, dan seterusnya sampai maksimal yaitu K3. K3 itu artinya dia menikah dengan status tanggungan memiliki 3 orang anak. Dan yang perlu diingat apabila yang bersangkutan yang menjadi wajib pajak adalah wanita yang menikah, namun dia memiliki NPWP sehingga dia memilih untuk melaksanakan kewajiban perpajakan terpisah dari suaminya, maka dia untuk PTKP ini untuk wanita tersebut yang walaupun statusnya sudah menikah, dia tetap menggunakan TK 0. Artinya tetap yang diakui, yang digunakan sebagai PTKP adalah 54 juta dalam setahun untuk TK 0. Karena dalam aturan perpajakan di Indonesia, status kawin itu melekatnya kepada suami dan juga tanggungan anak itu melekatnya ke suami. Kemudian setelah ketemu tadi penghasilan neto dikurangi dengan zakat atau sumbangan wajib yang resmi, yang ke lembaga-lembaga yang memang sudah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan, dikurangi dengan PTKP, ketemu penghasilan kena pajak. Kemudian untuk menghitung pajak terutangnya, yaitu dikalikan dengan tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, tarifnya ini ya, Rp1 sampai 50 juta itu 5%, di atas 50 juta sampai dengan 250 juta itu 15%, di atas 250 juta sampai dengan 500 juta itu tarifnya 25%, di atas 500 juta sampai dengan seterusnya itu tarifnya 30%. Jadi setelah ketemu penghasilan kena pajak, dikalikan dengan tarif, nah itulah pajak yang terutang. Kemudian setelah ketemu pajak yang terutang, dikurangi dengan kredit pajak. Kredit pajak itu adalah dari pajak yang sudah dipotong atau dipungut oleh pihak lain, atau yang dibayarkan atau dipotong di luar negeri. Ini untuk PPh pasal 24 ya, kredit pajak luar negeri, ataupun pajak yang sudah dibayarkan sendiri bulanan, PPh pasal 25. Nanti dari setelah pajak terutang dikurangi dengan kredit pajak, maka ketemu di sana apakah dia kurang bayar atau lebih bayar atau sudah pas atau nihil.
Dan distorkannya kapan? Nah, ini harus kita pahami ya. Kalau untuk atas kekurangan bayarnya, apabila tadi setelah ketemu pajak terutangnya berapa, dikurangi dengan kredit pajak selama setahun berapa, maka itu harus distorkan ke negara, itu tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Misalnya mau pelaporan pajak untuk tahun 2020 gitu kan, berarti dilaporkannya tahun depan, tahun 2021 tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret tahun 2021 untuk pelaporan pajak tahun 2020. Nah, itu berarti kalau misalnya setelah dihitung pajak terutang dikurangi dengan kredit pajak untuk tahun 2020 masih ada kurang bayar, maka itu distorkannya adalah maksimal tanggal 31 Maret tahun 2021 sebelum SPT tahunan PPh dilaporkan. Gitu. Jadi kalau sudah dilaporkan, ya nggak bisa, harus dilunasi dulu kurang bayarnya baru dilaporkan SPT tahunannya. Kemudian kalau untuk angsuran PPh pasal 25, yaitu setiap tanggal 15 bulan berikutnya untuk penyetoran pajaknya. Kemudian bagaimana cara untuk menyetor pajak? Yaitu dengan cara membuat kode billing. Jadi semuanya sekarang, kalau dulu menggunakan SSP namanya, surat setoran pajak, kalau sekarang menggunakan kode billing. Nah, untuk pembuatan kode billing ini bisa dilakukan secara online dan mandiri melalui website DJP online, atau bisa juga ke KPP atau KP2KP. Namun karena sedang kondisi pandemi COVID-19 ini, apabila misalnya Bapak Ibu sekalian eh, mau datang ke KPP atau KP2KP, maka harus mengambil antrian online dulu melalui website kunjungpajak.go.id. Setelah ambil antrian online, baru bisa datang ke KPP atau KP2KP untuk melaksanakan apa keperluannya. Dan juga sekarang sudah ada live chat di masing-masing KPP atau KP2KP, itu sudah disediakan live chat melalui WhatsApp. Jadi kalau misalnya perlu apa-apa untuk konsultasi atau permintaan kode billing karena belum bisa membuat kode billing sendiri mau di CP online, nanti bisa lewat WhatsApp saja. Nanti nomornya bisa dicari di website pajak di pajak.go.id. Nanti silakan dicari di sana nomor telepon masing-masing kantor pajak, nomor WA-nya berapa juga ada. Atau kalau enggak bisa lihat juga di Instagram kantor pajak tempat Bapak Ibu terdaftarnya di mana. Di Instagram atau media sosial lainnya punya kantor pajak tempat Bapak Ibu terdaftar itu juga biasanya sudah tersedia diperlihatkan nomor kantornya berapa. Kemudian setelah itu membuat kode billing selesai dan distorkan ke negara melalui bank persepsi atau melalui ATM, internet banking, mobile banking, atau ke kantor pos. Kemudian melaporkan SPT tahunan, yaitu kalau untuk pengacara itu menggunakan formulir SPT tahunan 1770. Kemudian batas pelaporannya ini paling lambat adalah tanggal 31 Maret kalau untuk orang pribadi. Kemudian yang harus dilaporkan dalam SPT tahunan selain penghasilan juga harus dilaporkan juga harta dan kewajiban. Harta yang dimiliki apa saja, misalnya di situ ada uang kas, kendaraan, tabungan, tanah, bangunan, dan lain-lain. Termasuk juga kewajiban, yaitu pinjaman-pinjaman yang Bapak Ibu miliki. Nanti dilaporkan juga dalam hasil tahunan pajak penghasilannya, kemudian tanggungannya siapa saja, misalnya istri, namanya siapa, pekerjaannya apa, kemudian anak, namanya siapa, nomor induk kedudukannya berapa, dan seterusnya. Nah, ini utang, kemudian penghasilan istri, apabila misalnya pengacara, kemudian istrinya juga kerja di suatu perusahaan yang selama istri tersebut bekerjanya berasal dari satu pemberi kerja atau dia tidak hanya bekerja di satu tempat itu saja, maka nanti apabila memang si istri itu untuk
NPWP-nya dia memilih untuk bergabung dengan suami, maka nanti juga harus dilaporkan juga dalam pelaporan pajaknya suami. Jadi kalau untuk istri tadi kan untuk PTKP-nya tadi saya di awal sampaikan kalau PTKP-nya istri apabila dia memiliki NPWP sendiri maka dia tetap statusnya adalah TK 0. Artinya 54 juta setahun. Tapi apabila dia memilih untuk pelaksanaan kewajiban perpajakannya bergabung dengan suami karena satu keluarga itu dianggap sebagai satu kesatuan ekonomi, maka nanti bukti potong dari perusahaan tempat istri bekerja maka harus dilaporkan bersamaan ketika suaminya itu melaporkan SPT tahunannya. Nah ini ya, penghasilan termasuk juga yang harus dilaporkan adalah penghasilan yang dikenakan PPh final, misalnya mendapatkan hadiah undian, bunga deposito dan tabungan bank, namun ini ada batasan penghasilan sendiri. Nah, ini nanti yang motong langsung dari pihak bank kalau untuk deposito dan tabungan ya. Dan menjual tanah dan pembangunan itu juga kena PPh pasal 4 ayat 2 final atas pengalihan tanah dan pembangunan, dan menyewakan tanah dan pembangunan itu juga eh, penghasilannya dikenakan PPh final, artinya dia tidak masuk ke dalam kredit pajak. Kemudian penghasilan yang bukan objek pajak juga harus dilaporkan apabila ada, misalnya warisan, hibah, beasiswa, premi asuransi, seperti itu. Termasuk juga bukti potong atau pungut dari pihak lain, kemudian dihitung tadi, perhitungan pajak terutang, apakah kurang bayar atau lebih bayar atau sudah pas. Kalau sudah pas nanti pelaporannya di statusnya menjadi nihil karena antara pajak yang terutang dengan pajak yang disetorkan sudah sesuai. Nah ini untuk pelaporan pajak ini pun juga sudah online, yaitu dilaporkannya bisa melalui website DJP online yaitu di djponline.pajak.go.id, atau kalau misalnya melalui saluran miliknya dia jasa aplikasi namun ini berbayar bisa melalui onlinepajak.com, pajakku.com, klikpajak.id, spt.go.id. Namun kalau yang gratis yaitu milik DJP, yaitu djponline.pajak.go.id yang milik DJP sendiri. Jadi bisa dilaporkan melalui online, jadi tidak perlu lagi datang ke kantor pajak untuk melaporkan pajak. Jadi nanti di kantor pajak kami melakukan pengawasan dan penegakan hukum saja apabila memang wajib pajak sudah melaporkannya secara online terkait dengan pelaporan SPT tahunannya dan lain-lain. Kemudian bisa juga lapor manual, yaitu dengan cara mengisi formulir SPT tahunan, kemudian dikirim ke kantor pelayanan pajak terdaftar melalui jasa ekspedisi yang ada resinya, yaitu bisa melalui via pos. Kemudian resi dari penyedia jasa ekspedisi dianggap sebagai bukti pelaporan SPT tahunan. Namun ini kalau untuk pelaporan manual yang artinya dalam bentuk print out atau hard copy, itu apabila Bapak Ibu teman-teman sekalian sudah pernah melaporkan SPT tahunannya secara elektronik, entah itu melalui e-filing atau menggunakan SPT, maka itu tidak bisa lagi pelaporan secara manual karena sudah di sistem akan ditolak. Maka seterusnya apabila sudah memang pernah melaporkan secara online ataupun melalui elektronik menggunakan ISPT, maka seterusnya harus menggunakan elektronik, artinya menggunakan online atau ISPT itu, seperti itu. Dan sekarang pun juga memang ditekankan untuk semua diarahkan lewat online, seperti itu. Atau juga mau konsultasi ke kantor pajak juga bisa. Cuman ya itu, kalau untuk sekarang apabila Bapak Ibu rekan-rekan sekalian ingin konsultasi datang ke kantor pajak bisa melalui live chat saja, melalui live chat WhatsApp yang memang sudah disediakan sebagai saluran komunikasi online dalam new normal selama pandemi COVID-19 ini, maka ya silakan konsultasi saja. Tapi apabila memang dirasa harus perlu
datang ke kantor pajak karena misalnya ada permasalahan aplikasi, misalnya ada permasalahan aplikasi SPT-nya atau e-fakturnya dan lain-lain, maka ya silakan ambil antrian dulu di website kunjung pajak, di website kunjung pajak. Nanti setelah dapat antrian, milih tanggal berapa, jam berapa, nanti baru silakan datang ke kantor pajak. Tapi jangan langsung datang tanpa mengambil atau booking antrian online dulu, nanti soalnya pasti akan ditolak seperti itu. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian, semoga ada manfaat yang bisa diambil dari kelas pajak kita pada pagi hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan atas penyampaian dari kami. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Kita akan berjumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Om Santi Santi Santi.